Saya Tamaria sebagai yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Kemudian saya juga ingin memberikan kesempatan kepada Kak Hovifa nih untuk perkenalan sedikit untuk teman-teman di sini. Untuk Kak Hovifa mungkin boleh perkenalan dirinya, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak, kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hopi Paharahap, saya dari Medan. Oke, baik Kak Hovifa biasa dipanggil apa nih? Kak Hovifa atau Tetap Hopi Pa juga. Oh Hovifa? Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Kakak gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu nih Kak, kita langsung, oh iya, salam kenal juga Kak. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin aku bisa mempersilakan Kak Hovifa nih untuk mempresentasikan atau berbincang mengenai tema kali ini yang menarik banget mengenai literasi untuk terapi sebagai untuk kesehatan mental kita ya kan. Oke, untuk Kak Hafifa waktu dan layarnya dipersilahkan. Baik, terima kasih, Kak. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan ada topik yang seru. Bahasan kita adalah tentang membaca sebagai terapi ya, teman-teman ya. Membaca sebagai terapi yang Halo Kak, suara saya kedengaran Kak? Kedengaran Kak, kedengaran. Ya, oke Kak. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kenapa sih tema ini kita angkat gitu kan teman-teman? Nah, saya merasa gitu loh, kalau kesehatan mental ini masih tabu sekali ya untuk kita bicarakan. Terutama kalau kita sudah sampai tahap harus bertemu dengan psikolog. Pasti itu akan menjadi buah bibir untuk masyarakat-masyarakat sekitar yang juga masih tabu tentang kesehatan mental ini. Nah, menurut data dari Global WHO, sudah saya kutip menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental ini meningkat secara signifikan terutama pasca pandemi ini. Jadi, ini benar-benar hal yang sangat penting sekali untuk kita bicara. Nah, apalagi sih penyebab-penyebabnya? Mengapa kita perlu membahas literasi dan kesehatan mental ini? Selanjutnya adalah tentang banyaknya orang yang walaupun di tempatnya ramai nih, tapi kayak dia tetap merasa kesepian, dia merasa cemas dan kehilangan arah seperti itu kira-kira. Selanjutnya ini literasi ini kan bukan hanya soal kita tulis menulis ya Kak. Literasi Ya. ini juga bicara soal kita memahami. Kita bisa melihat sesuatu, tapi belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan yang dilihat oleh orang lain. Ini literasi ini tentang memahami, merenungi, dan menyembuhkan diri lewat kata-kata. Saat Hmm. kita membaca sebuah buku, apalagi buku ini relate sama kita, pasti sedikit banyaknya itu ada yang membuat kita merasa, wah, kayak nyaman sekali ya membaca buku ini, seperti itu. Wah, sepertinya buku ini sangat-sangat menggambarkan saya. Buku ini seperti menemani saya. Ada beberapa buku yang membuat kita merasakan seperti itu. Nah, kenapa membaca? Membaca ini tentunya lebih murah daripada kita harus bertemu dengan psikolog tentunya ya kan Kak. Lebih murah, lebih mudah dan efektif sekali untuk kita lakukan. Nah, di slide berikutnya, nah apa sih tujuan kita bertemu setelah yang saya beberapa paparkan di atas itu? Yang pertama, kita bisa memahami hubungan antara membaca dan kesehatan mental itu apa.
di Zoom kita hari ini. Selanjutnya, mengenal konsep biblioterapi. Selanjutnya, menemukan bacaan yang cocok untuk terapi dan menerapkan kebiasaan membaca sebagai perawatan diri. Nah, di slide ketiga ini saya ada buatkan tentang apa itu literasi dan terapi. Literasi ini adalah kemampuan kita memahami, seperti yang sudah saya katakan di awal, memahami dan menggunakan informasi secara tertulis. Sedangkan terapi ini adalah proses penyembuhan dan pemulihan kondisi mental dan emosi. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat gitu. Kaitannya sangat erat sekali. Di slide berikutnya itu ada biblioterapi. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendengar tentang biblioterapi ini. Biblioterapi ini adalah terapi yang kita gunakan, tapi medianya ini buku. Dalam terapi ini, media buku yang kita gunakan atau bacaan untuk membantu seseorang atau kita, individu, untuk mengatasi masalah secara psikologis, emosional, dan secara sosial. Nah, biasanya nih, biblioterapi ini digunakan oleh para psikolog, konselor, dan individu sendiri juga bisa. Nah, buku apa sih, Kak, yang biasa kita pakai gitu untuk biblioterapi ini? Dia bisa berupa fiksi, buku-buku fiksi, puisi, esai, atau buku-buku yang temanya itu condong ke pengembangan diri. Demikian seperti itu. Membaca buku fiksi, narasi, beberapa ada tuh Kak yang kalau kita baca novel tuh sampai yang terseduh-seduh menangis seperti itu. Ada juga yang membuat kita marah sekali saat membaca sebuah novel itu. Nah, bagaimana sih membaca ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita ya kan Kak? Secara singkatnya, manfaat membaca inilah untuk kesehatan mental kita. Tentunya pertama adalah pengurangan stres. Menurut penelitian dari University of Sussex, membaca selama 6 menit ini dapat menurunkan stres hingga 68%. Jadi ini sangat bagus sekali, apalagi saat kita merasa dunia ini lagi nggak baik-baik aja nih, dunia aku lagi nggak baik-baik aja nih. Jadi kita harus meluangkan waktu kita 10 menit aja, 10 menit aja per hari, rutin. Ini kayak meditasi aja sih. Kayak benar-benar kita memisahkan diri kita dengan dunia luar, dan ini semacam kebutuhan kita juga. Jadi kita menjadikan membaca sebagai kebutuhan kita, sehingga apa yang kita serap dari bahan bacaan ini menjadi power untuk kita. Demikian seperti itu. Dengan membaca juga bisa meningkatkan rasa empati kita, menenangkan pikiran, mengembangkan kesadaran diri, memperbaiki mood. Ada juga beberapa teman saya yang dia bisa tidur. Dia ada masalah dengan tidur gitu kan, Kak. Tapi dengan dia membaca sebelum tidur, dia bisa tidur di jam 12. Yang biasanya tidur jam 3, dia bisa tidur jam 12 karena dia membaca gitu. Sehingga rutinitas membaca malam ini dapat membantu kita merelaksasi sebelum tidur. Dengan terbiasanya kita membaca juga bisa meningkatkan daya fokus dan daya ingat kita. Teman-teman bisa memulai sih membaca prakteknya itu 10 menit aja deh, 10 menit per hari. Sebelum tidur bisa, pagi bisa, di waktu-waktu luang kita. Untuk jenis bahan bacaannya sendiri,
Tidak perlu yang terlalu berat-berat banget gitu. Dia ada komentar dari M. Kira Namusi. Iya Kak, benar sekali Kak. Relate, saya begitu pegang baca kamus kalau susah tidur. Iya Kak, benar banget Kak. Nah, teman-teman mungkin bisa membaca buku fiksi inspiratif seperti Laskar Pelangi, yang self-help mungkin Anatomy Habit. Kalau untuk puisi dan sastra, buku-buku penyembuhan secara emosional lah ya Kak ya. Bisa juga kita coba buku-buku secara rohani seperti itu. Di slide berikutnya, cara praktis membaca sebagai terapi ini cukup dengan 4 langkah saja. Kita bisa gunakan ini sebagai media kita dalam proses penyembuhan mental kita. Yang pertama, jadwal membaca harian. Kita harus tegas pada diri kita kalau kita harus menyempatkan minimal 10 menit per hari untuk membaca. Ya teman-teman, selanjutnya kita harus membuat kutipan-kutipan yang menurut kita menarik dalam buku yang sudah kita baca ini. Kita harus membuat kutipan-kutipan yang menarik. Kita tandai yang relate sama kita, yang ini kalimatnya keren deh, gitu kita tandain. Kenapa sih kita harus lakuin itu? Itu juga bisa meningkatkan semangat kita untuk di buku ini apa ya yang menarik gitu. Di buku ini saya baca ini saya dapat apa ya? Seperti itu. Kayak di halaman sekian bacaannya menarik, gini 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 gini, menarik, sangat menarik gitu. Itu untuk meningkatkan ketertarikan kita. Nah, berikutnya seperti yang kita lakukan sekarang ini kan kita join komunitas membaca ya, TBM Aceh. Nah, nah kita bisa nih gabung ke sini untuk meningkatkan minat baca kita juga. Sekiranya seperti itu. Tapi semuanya pasti ada plus minus dalam kegiatan membaca kita kali ini. Nah, plus minusnya pasti yang pertama, kita nggak punya waktu. Saat kita tidak punya waktu, minimal banget 15 menit kita sebelum tidur, kita membaca buku kalau memang kita tidak punya waktu. Pagi, siang, sore. Tapi saya sulit sekali untuk fokus nih kalau baca. Saya baca buku di sini, tapi pikiran saya masih melayang-layang gitu kan, Kak. Nah, coba kita bacanya itu di tempat-tempat yang sepi. Di perpustakaan mungkin, biar kita lebih bisa fokus ya, Kak. Nah, masalah berikutnya itu untuk awal-awal banget ya, Kak. Kita itu nggak tahu. Kita mau baca buku apa sih? Kita mau baca buku apa ya? Saya nggak suka nih baca buku yang novel yang tebal-tebal. Itu bener-bener buat saya ngantuk. Nah, kita pilih yang favorit kita dulu aja. Misalnya kita suka baca komik, nah boleh tuh kita baca-baca komik dulu. Nanti perlahan-lahan kita pasti bisa upgrade upgrade bahan bacaan kita. Saya nggak suka membaca. Nah, banyak juga nih teman-teman yang tidak suka membaca. Alternatifnya kita bisa gunakan audiobook. Ya, saya rasa sekian dulu Kak. Mungkin kita ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Kak atas paparannya. Mungkin yang bisa aku simpulkan sedikit, kesehatan mental ini memang masih sangat jarang diperhatikan di Indonesia dan ternyata literasi ini bisa jadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk terapi untuk kesehatan mental kita. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau sharing atau bertanya terkait eh, materi kali ini atau sekedar oh ya, atau sekadar sharing-sharing tentang buku yang dibaca ataupun ada buku yang eh, bisa membuat eh, kita itu merasa nyaman dan aman ke saat kalau membaca buku tersebut.
Mungkin aku mau anu aku mau bertanya dulu sih Kak, nunggu teman-teman dulu. Sebelum teman-teman. Ya, aku tuh sebenarnya baru mulai juga membaca. Dan membaca itu aku baru mulai dari coba-coba dari komik, kemudian yang bergambar kayak gitu Kak, sama ada dan juga novel. Eh, cuman ada aku tuh malah buat diri aku tuh kayak pressure gitu Kak, karena aku tuh pengen untuk upgrade diri aku jadi kan baca buku self development ataupun buku motivasi-motivasi seperti itu kan Kak. Tapi di saat yang sama sepertinya aku belum mempunyai kesiapan untuk membaca itu karena walaupun aku sudah coba bukunya itu malah terbengkalai dan nggak terbaca gitu Kak. Mungkin ada tips buat Kakak untuk cara upgrade eh, agar kita bisa lebih banyak pilihan bukunya itu gimana ya Kak? Iya, benar sekali, Kak. Terima kasih ya, Kak, untuk pertanyaannya. Saya juga kadang-kadang merasa kayak gitu, Kak. Saya udah beli nih bukunya nih. Ada 2-3 buku saya beli. Nah, saya baru baca ini tahun berikutnya atau beberapa bulan berikutnya ya memang kayak gitu, Kak. Kadang bukan tentang mood-mood gitu ya kan, Kak. Tapi memang kadang-kadang saya juga merasa buku itu memilih siapa yang ingin membaca dia. Itu saya merasa kayak gitu juga, Kak. Apalagi mungkin buku bacaan-bacaan yang orang lain baca itu kayak kita melihat, wah keren banget ya dia baca gitu. Aku juga mau lah baca kayak gitu. Aku juga mau dong baca buku kayak gitu. Tapi pas kita baca, baru aja di halaman pertama kita udah merasa kayak, apaan ini? Kayak, kok nggak masuk ya? Nggak apa-apa Kak, biasa itu memang seperti itu. Kalau memang lagi setengah-setengah, berhentiin aja dulu Kak. Berhentiin, terus kita lanjutkan ke aktivitas kita yang lain. Mm-mm. Kita lanjutkan ke aktivitas yang lain, nanti juga pasti kita selesaikan buku itu walaupun memang nggak bulan ini banget. Karena kita paksa juga kayak cuma masuk 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 kita baca gitu kayak menyiksa diri kita juga Kak. Ini memang kita harus benar-benar relax, kita benar-benar bisa menerima yang kita baca. Itu dari saya. Iya, bener banget sih Kak. Jadinya aku tuh kalau aku baca tapi jarang yang masuk gitu kan. Berarti emang gak apa-apa ya Kak ya. Beri jeda. Kemudian kalau emang udah relax dan betul-betul siap dan tenang untuk membaca, baru kita lanjutkan ulang. Oke, mungkin ini di kolom chat udah ada beberapa yang mau bertanya. Ini dari forum TBCAC atau mungkin Kak, ini operatornya Kak Awir ya. Ini saya ingin bertanya untuk beberapa orang yang memilih membaca buku karena pelarian dari situasi negatif, tapi ketika dia memilih buku, dia bingung sebaiknya harus seperti apa. Iya, baik. Terima kasih ya, Kak. Ini pertanyaannya bagus banget, mantap banget sih. Ini udah menjadi langkah yang baik sekali. Pelarian dari situasi negatif apalagi. Membaca memang sangat baik sekali. Tapi kan ini membaca ini kita jadikan sebagai pelarian negatif nggak apa-apa. Ini udah langkah yang baik banget daripada kita kelayapan-kelayapan nggak jelas, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Lebih baik kita membaca ini. Tapi ada berikutnya saat sudah kita satu langkah kita mau jadikan ini sebagai hal yang positif, terus kita bingung. Aduh, buku apa ya yang mau aku baca ya? Jadi kan dia kayak harusnya buku apa ya? Memilih buku ini jadi kayak bingung banget gitu. Itu juga wajar banget. Nah, sebaiknya kita harus seperti apa? Ini mungkin relate dengan pertanyaan Kak Kira ya, Kak Kira. Relate juga. Nah, kita bisa nih cari-cari bahan untuk kita membaca dari sosial media. Banyak banget rekomendasi-rekomendasi buku di sosial media yang bisa teman-teman follow. Dia benar-benar kayak memberikan kita insight kalau buku ini cocok nih kita baca. Mungkin ada beberapa kutipan-kutipan dalam buku ini yang juga beberapa komunitas
beberapa komunitas literasi dapatkan, terus kita tahu nih, aduh, kok buku ini kayaknya menarik ya. Nah, itu nggak apa-apa, kita baca aja. Nah, kita rangkap juga ya, Kak, ke pertanyaan Kak Kira juga ya. Nggak apa-apa, Kak, bagus itu, Kak. Kalau kita punya teman yang sering posting-posting di sosmed kayak gitu, Kak, itu bagus banget, Kak. Keputusan yang baik untuk memulai membaca. Postingan-postingan teman-teman kita di sosial media, itu boleh jadi kita jadikan referensi kita sebagai membaca, Kak. Saat kita bingung, kita mungkin bisa buka Google untuk mencari buku yang relate dengan perasaan kita. Misalnya kita lagi sedih banget nih, daripada kita terus-terus bersedih, bersedih demikian, nah itu kan negatif banget ya Kak. Untuk kita bicara ke arah positif, kita cari aja nih, buku apa ya yang bisa saya baca saat saya sedih. Buku apa ya yang bisa saya baca yang sesuai dengan kondisi keadaan kita saat itu. Kita bisa pakai itu Kak. Nah, mungkin aja nih yang diposting teman kita di sosmed itu Kak, relate sama kita. Oh, ini temanya tentang ini. Di halaman sekian bahasnya kayak gini. Temanya ini, seperti itu. Sudah mantep banget sih, Kak. Udah oke. Bisa kita jadikan acuan untuk bahan bacaan kita. Banyak juga channel-channel YouTube yang bisa kita jadikan bahan bacaan. Nah, mungkin kalau bingung ya mau baca buku apa dan kita belum ada bukunya, ataupun kita belum ketemu gitu bukunya, mungkin udah banyak juga sih audiobook di YouTube gitu kan Kak yang bisa kita dengerin. Nah, kalau ada nih yang dia udah dengar tapi dia merasa kurang relate atau kurang dapet banget nih kalau cuma dengerin bukunya ini. Aku harus beli nih. Itu kan jadi motivasi juga ya Kak untuk kita sehingga kita jadi mempunyai langkah ke depan lagi untuk membaca buku dengan kita membelinya setelah kita mendengarkan referensi dari YouTube, dari TikTok. Jadi kita nggak cuma scroll-scroll sosmed aja. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil, kita jadikan pelajaran. Iya Kak Muji betul. Yang report itu kalau buku yang kita cari itu yang tidak ada di sekitar kita. Iya Kak, bener banget. Susah sih kalau di Ipusnas juga sedikit sekali ya. Teman-teman mungkin bisa Kak coba download Ipusnas. Semua buku di Ipusnas itu bisa kita download selagi masih tersedia dan itu semua gratis. Teman-teman bisa coba di situ deh baca di Ipusnas. Tapi memang masih banyak sekali sih buku yang tidak tersedia di dalam Ipusnas ini. Kalau dari kakak sendiri biasanya kakak baca dari mana nih? Kak Kira sama Kak dari forum TBM. Biasanya kakak baca di mana Kak? Atau memang baca buku fisik gitu Kak? Fisik ya, iya memang. Kadang-kadang pas kita baca fisik sama kita baca PDF-nya aja itu feel-nya bisa beda ya Kak. Feel-nya bisa Iya. beda, suasananya bisa beda sama insight yang kita dapatkan juga bisa beda. Teman-teman yang lain, kakak yang lain biasanya baca di mana Kak? Kalau aku sih Kak lebih sukanya yang fisik karena kalau di HP kan banyak gangguan dari yang lain notifikasi jadi buka lagi deh notifikasi itu nggak jadi membaca. Banyak Tapi emang mm-mm, ya. ya, tapi betul banget sih Kak. Feel-nya itu beda antara kita beli bukunya sama beli baca e-booknya itu beda banget sih. Iya Kak, benar itu Kak. Tapi kadang-kadang memang kita cari buku secara fisiknya juga susah ya kan Kak. Mm, Kalau benar-benar. nggak punya yang finansial banget juga, kita harus nabung dulu untuk beli buku ini. Iya, betul banget Kak. Apalagi ini kalau aku kan ini kebetulan di Sulawesi.
dan mas daerahnya itu masih agak jauh banget dari ibu kota. Dan yang bikin mahalnya itu adalah kalau beli dan perpustakaan penjual-penjual buku di sini nggak ada Kak. Jadi emang mostly belinya online dan itu beratnya itu ada di ongkirnya sih dibandingkan dengan harga bukunya. Iya benar Kak, ke Sumatera juga ongkirnya lumayan. Iya benar. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing atau bertanya. Ya kalau buku terakhir yang Kakak baca apa nih Kak? Atau teman-teman atau ada yang mau cerita buku terakhir yang dibaca? Aku sendiri buku terakhir apa ya? Aduh saking lamanya. Itu dari aku lupa penulisnya tapi judul bukunya itu lebih senyap dari bisikan. Itu ceritanya bukunya nggak terlalu tebal dan memang enak banget dibaca sekali sekali duduk itu aku ingat udah langsung habisin satu buku. Sekali duduk gitu ya Kak ya bacanya. Ya, benar. Ini dia dari Kanita, baca buku. Oki. Buku apa tuh, Kak? Baca buku Oki. Mata dan Api Purba. Hmm. Kalau aku belum pernah baca sih buku ini. Mungkin Iya, Kanita boleh sering-sering bukunya ini tentang apa atau gimana masalah buku Iya Kak, Mata buku yang Purba. aku baca terakhir itu buku fiksi sih, dari Oki Madasari itu. Dia kan ada 4 ya serialnya. Nah, yang Oh, aku baca itu tentang Mata dan Api Purba. Di buku ini ceritanya tuh kayak ada fiksi, cerita fiksi, tapi kayak ada fakta-fakta gitu tentang eh, kehidupan kuno gitu. oh, oke. Menarik sih, Kak. Menarik. Boleh dimasukin nih. Jadi reading list aku Ada, selanjutnya. ada balik buku tuh. Mata dan Api Purba. Untuk teman-teman yang lain, keren sih Kak bukunya. Kalau saya yang terakhir beberapa minggu ini di minggu ini saya baca buku Kailasa sih Kak. Nah, di buku Kailasa ini benar-benar bisa menyembuhkan apa kita juga mental kita kayak kalau kita baca buku ini kita senang banget nih karena ceritanya itu kayak benar-benar kita bisa merasakan kita itu nggak harus gagal dulu loh baru harus berubah kayak gitu Kak. Di buku Kailasa ini keren banget. Teman-teman juga harus sih baca buku Kailasa. Kailasa. Oke. Oh iya nih Kak, mungkin aku mau tanya masalah membaca ini juga kan biasa kita tuh terlalu kadang terlalu terbawa gitu Kak sama cerita dari bukunya itu sampai buat kita galau ataupun kayak merasa sedih banget. Ada nggak sih Kak tipsnya itu buat kita nggak terlalu habis membaca kita merasakan memang untuk alur cerita buku tersebut tetapi nggak sampai mengganggu kita gitu loh Kak. Karena aku pernah membaca sekali buku dan itu rasanya habis membaca buku itu sedih banget kan kayak gimana ya kalau jadinya jadi kayak terpengaruh banget masalah buku itu. Ya Kak, benar banget. Berarti Kakak ini punya empati yang tinggi nih Kak. Biasanya seperti itu Kak, orang-orang yang jadi merasa ikut terjun ke dalam sebuah buku itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai empati yang tinggi. Oh gitu. Kan Kak?
kita terlalu menyerapi sebuah isi novel. Jadi seolah-olah kita lah orang yang tersakiti di dalam cerita itu. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang mempunyai empati tinggi. Yang cuek bebek ya feel-nya jauh banget, Kak. Mereka pasti nggak, maksudnya mereka paham juga, ngerti juga ceritanya, tapi kayak sesak napas yang ingin penulis sampaikan di situ kita relate banget, Kaknya Ya, empatinya. ya. Mm. Itu wajar-wajar aja sih, Kak. Tapi kalau memang sampai berlarut-larut ganggu keseharian kita, ini bahaya sekali ya kan, Kak. Jadi kayak mau kerja jadi nggak fokus, itu bahaya sekali sih. Tapi itu wajar sih, Kak, kita merasakan kayak gitu. Karena kan empati kita tinggi ya. Kita menyerapi isi cerita dan kita pasti memberikan imajinasi atau feel, merasakan kalau di cerita itu kita benar-benar terbawa suasana gitu kan, Kak. Nah, tapi kalau sampai mengganggu aktivitas kita, tentu ini harus kita batasi. Gimana Kak caranya gitu kan Kak? Nah kita harus menampar diri kita, menyadarkan diri kita kalau yang kita baca di cerita itu adalah tokoh, bukan manusia asli ataupun bukan diri kita sendiri. Itu sih Kak kalau saya ya Kak. Kadang juga Iya, saya iya. suka Kak, aduh kamu kenapa sih? Itu bukan orang, itu hanya imajinasi kamu, itu hanya gini-gini-gini nih. Kamu harus sadar dong kalau itu ada tokoh dalam cerita. Saya bilang kayak gitu Kak ke diri saya. Benar-benar benar banget sih, Kak. Kadang tuh kayak, tapi sepertinya belum sampai ganggu ke pekerjaan juga sih, Kak. Masih dalam batas yang aman. Bagus sih Kak. Apalagi kayak novel-novel ya si Terelie kan Kak. Itu kayak kalau udah baca itu kayak ikut galau gitu. Kayak judulnya Senja Bersama Rosi itu kayak gila ya, kayak keren banget ini ceritanya ini. Pemilihan diksi-diksi katanya itu juga penyerapan karakter, pesan-pesan yang ada dalam. Tapi memang tebal banget ya, Kak. Kalau yang nggak benar-benar minat sekali baca dan tidak ikut alur ceritanya mungkin akan sulit sekali untuk menamatkan ini. Tapi harus Mm-mm. ditekankan dalam diri kita. Kalau sudah memulai, kita harus mengakhiri. Setebal apapun buku itu, kita harus Oh, mengakhiri. Itu sih, Kak. benar-benar. Bener-bener kadang-kadang membuat empati kita terelie sih. Kalau dari Benar-benar. kakak apa tuh bukunya yang biasanya, yang pernah gitu? Empati eh, banyak sih, Kak. Cuman yang paling itu seperti yang barusan aku terakhir itu yang lebih senyap dari bisikan ini, aku tuh itu ceritanya tentang kehidupan wanita sih, yang bagaimana ternyata wanita tuh dia dari masa sebelum menikah, menikah dan punya anak itu ternyata beda-beda banget dan tantangannya itu berbeda pula. Nah, di situ aku relate banget sama cerita dari yang disampaikan dari tokoh tersebut sih, Kak. Cantik itu luka karya Eka Kurniawan. Gila Aduh, itu itu. juga sih Kak. Ya, tapi itu tebalnya ya Allah. Tebal banget. Tapi kayak seru. Kita diajak ke kolonial. Kakak udah baca juga? Aku baru mulai dan itu baru beberapa, aduh, baru berapa lembar aja, Kak. Ya, tapi awal-awalnya memang kayak boring gitu ya kan Kak. Tapi di pertengah-tengahan ada aja yang membuat kita itu kayak, waduh, gue baca nih, gue baca. Tapi ada boring-boringnya juga sih Kak, karena setebal itu ya kan Kak. Iya, tapi ini insya Allah mau dilanjut sih. Dan semoga bisa apa yang dimulai harus diselesaikan kan, Kak. Iya, benar. Kita harus menekankan itu. Yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Benar banget. Oke, untuk teman-teman lain, gimana nih? Ada yang mau sharing-sharing buku terakhir yang dibaca?
Kalisa mungkin? Kak, Ya, Baru masuk. Kurang paham. mungkin boleh sharing buku yang pernah Kalisa baca Biasanya tentang jurnalis. tentang jurnalis ya. Buku apa tuh, Kak? Iya, buku-buku tentang wartawan, Kak. Kayak mana tuh cara kita mulai wartawan, habis itu cara menulisnya bagaimana. Itu kan kalau baca sih. Tapi baru masuk. Iya, Apa nggak yang apa-apa. Mungkin teman-teman lain masih ada yang mau bertanya? atau sharing-sharing buku? Iya, Mas. Iya, sharing-sharing buku yang pernah dibaca. Iya, Kak, karena beberapa buku itu memang di dalam situ tidak memberikan jawaban apa yang kita cari. Tetapi setidaknya saat kita membaca buku ini, kita bisa merasakan kalau kita tidak benar-benar sendirian yang menghadapi masalah ini. Meskipun di dalam buku yang kita baca ini tidak ada jawaban. Memang tidak semua buku itu memberikan jawaban masalah kita. Dan tidak semua masalah kita itu jawabannya ada di buku itu gitu loh kan Kak. Bisa Iya. jadi di buku itu cuma memberitahu kita kalau banyak juga yang memiliki masalah yang sama Mm-mm. dan kamu harus keluar dari masalah kamu. Oke, Itu sih Kak, memang benar. kita ini. Saat kita seperti pertanyaan dari Kak Forum TBM ya tadi kan Kak, pelarian kita ke hal-hal yang negatif itu bagus banget. Meskipun Mm-mm. kita nggak menemukan jawaban di situ, kembali lagi ke situ. Tapi itu udah menjadi langkah baik kita agar terhindar dari hal-hal negatif. Dalam setiap halaman yang kita baca, ada sepotong diri kita yang ditemukan. Ada kepribadian diri kita yang akan kita dapatkan dari setiap halaman-halaman yang kita baca. Semoga aja ya. Dan sepotong luka yang ada dalam diri kita bisa sembuh. Oke, mungkin ini kayaknya teman-teman udah nggak ada yang mau bertanya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Kak Hovifa bisa kasih closing statement nih untuk kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk acara kita bersama-sama di sore hari ini. Semoga ini bermanfaat ya untuk ya teman-teman. Nah, terakhir kata dari saya, terakhir kata dari saya, ya, buku memang adalah jendela ilmu untuk kita semua. Tapi buku juga memilih siapa yang akan dia baca. Bukan untuk kita menjadi pesimis. Buku yang tebal itu. Kayaknya buku itu nggak milih aku, bukan untuk sedemikian seperti. Tapi memang buku juga memilih siapa yang tepat untuk dia baca. Jadi bukan karena kita aja. Aku pilih buku ini dan aku akan membaca buku ini sampai habis dengan tekad yang kuat kita mengatakan seperti itu ke diri kita. Dan ternyata tidak bisa. Karena buku nggak apa-apa teman-teman kalau memang tidak bisa karena buku juga memilih siapa yang akan membaca dia. Jadi teman-teman harus sering-sering berkomunikasi dengan buku. Bisa lihat-lihat ke perpustakaan, bisa
kita juga cari referensi-referensi, resensi-resensi buku. Nah, dengan seperti itu, dengan usaha-usaha yang kita lakukan, semoga saja, ini kayak membaca buku ini juga kita kayak memilih teman. Memilih, kan kita nggak semua bisa cocok ya, Kak. Semua juga tergantung dari lingkungan kita. Dan teman itu kan datang dan pergi. Sama juga dengan buku. Buku favorit itu ada buku favorit. Buku yang paling disukai juga ada, tapi itu akan berkembang seiring berkembangnya diri kita. Hari ini mungkin kita bisa menyukai buku novel, tapi nggak selama-lamanya seumur hidup kita akan menyukai buku novel. Temukan perkembangan kita itu pasti upgrade diri kita itu akan menemukan buku-buku yang baru yang akan kita lebih sukai. Jangan, pokoknya buku yang disukai itu nggak cuma bisa satu. Pasti akan ada banyak-banyak buku yang lain yang akan kita sukai, yang membentuk pribadi kita menjadi lebih baik, kita menjadi sehat, dan semoga kita semua terhilang dari yang namanya stres. Itu saja sih, Kak. Terima kasih. Baik. Oke, makasih banget buat Kak Hovifa untuk materinya, keren banget, dan juga sharing-sharing masalah literasi dan juga bagaimana sih cara kita buat membangun kebiasaan membaca ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Hovifa buat materinya. Dan juga ini ada absen yang dikirimkan, mungkin teman-teman boleh mengisinya sebelum keluar dari Zoom meeting ini. Oke, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah join. Semoga ilmu yang didapat di sini dapat diaplikasikan pada kehidupan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak Viva.